3053 Saya Kiki Yoni Widodo dengan NPM 2113053005. dan saya Anissa Salsabina Rahmadani dengan NPM 2113053014. Dan saya Putri Islamari NPM 201305318. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai karbohidrat. Nah, ada yang tahu nggak sih karbohidrat itu apa? Ya, karbohidrat itu adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen, dan pada umumnya hidrogen dan oksigen dalam komposisinya menghasilkan H2O. Beneran. Ki, kamu gak makan nasi? Kenapa? Aja, nggak apa-apa. Nanti kamu lemas loh. Kan kita mau lari. Kita mau lari. Kan bisa minum air putih. Ih, aneh banget. Nanti kalau kamu lemes gimana? Dia minum air putih. Nggak apa-apa, kalian makan aja. Nanti kamu gak ada energinya. Nanti kita mau lari kebut. Udah kenyang. Kamu udah kenyang nggak? Udah. Kamu? Udah. Beli es yuk. Yuk. Banget ya cuacanya. Yuk, guys, yuk. Yuk. Adapun makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, contoh-contoh makanan mengandung karbohidrat apa aja sih? Pada kali ini kita akan menyampaikan contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama ada nasi. Halo, aku Nasi. Aku sangat berperan penting dalam memberikan energi bagi tubuh loh. Ketika kita mengonsumsi nasi, karbohidrat di dalamnya akan dipecahkan menjadi glukosa yang kemudian akan diserap masuk ke aliran darah. Glukosa akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan bakar, terutama bagi otak. Mengonsumsi nasi terlalu berlebihan juga tidak penting loh bagi kesehatan, akan memicu penyakit jantung, diabetes 2, dan stroke. Nah, adapun contoh makanan yang mengandung karbohidrat kedua yaitu adalah kentang. Hai, aku adalah kentang. Aku adalah karbohidrat pengganti setelah nasi. Aku banyak sekali zat-zat yang berguna bagi tubuhmu. Di antaranya adalah potasium atau Na, dan di mana berguna untuk meningkatkan pH di tubuhmu. Aku mempunyai vitamin C yang merupakan sumber kedua sebagai oren. Dan aku bisa mengawal tekanan darah di tubuhmu. Kentang juga mengandung vitamin B1, B2, dan B3, sedikit kandungan protein dan zat besi. Aku mempunyai banyak banget bidang manfaat, yaitu bidang kesehatan, bidang kecantikan, dan bidang industri. Dan kalau kamu memakan aku terlalu banyak, bisa memicu sakit perut. Adapun contoh makanan yang mengandung karbohidrat yang ketiga yaitu jagung. Halo teman-teman semua, aku adalah salah satu macam karbohidrat yakni jagung. Aku bisa menjadi pengganti nasi loh. Jagung mempunyai rasa yang enak dan lezat. Jagung mempunyai beragam manfaat untuk kesehatan loh. Salah satunya bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes, untuk mencegah konstipasi, dan bisa menjaga berat badan tubuh kita loh. Kemudian jagung memiliki beragam nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Jagung bisa diolah secara sederhana, misalnya direbus atau diolah menjadi makanan lezat lainnya seperti jasuke. Jagung merupakan karbohidrat yang kompleks yang dicerna lebih lambat, sehingga menghasilkan energi yang cukup lama untuk tubuh kita. Tetapi ketika kita mengkonsumsi jagung berlebihan akan berdampak pada kesehatan kita loh. Salah satunya alergi, gejala ruam pada kulit, pembengkakan selaput lendir, muntah, dan lain sebagainya. Nah,
tadi contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya yaitu proses pencernaan karbohidrat. Untuk itu, yuk simak videonya. Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses pencernaan karbohidrat. Nah, untuk itu, yuk simak videonya. Halo, saya nasi, makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, proses pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut. Halo, saya rongga mulut. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut. Makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah mengandung enzim amilase, enzim yang berfungsi mengurangi karbohidrat menjadi glukosa. Adapun jika mengunyahnya dilakukan terlalu lama oleh amilase, karbohidrat umumnya langsung diubah menjadi maltosa. Perlu diketahui bahwa amilase bekerja optimal pada pH ludah netral. Setelah makanan yang mengandung karbohidrat melalui rongga mulut, selanjutnya ke kerongkongan. Halo semuanya, aku kerongkongan. Setelah melalui pencernaan mekanis yang dilakukan gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh ludah, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati kerongkongan atau esofagus. Pada organ ini, proses pencernaan karbohidrat sama sekali tidak terjadi. Ia hanya lewat dengan mudah dengan hitungan detik karena saluran esofagus sangat licin akibat cairan macus yang dihasilkan di dindingnya. Setelah makanan yang mengandung karbohidrat dari kerongkongan dilanjutkan ke lambung. Halo semuanya, pada lambung. Dari kerongkongan, karbohidrat langsung diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung atau HCI yang bersifat korosif. Pencampuran karbohidrat, asam lambung, dan makanan lain terjadi dengan bantuan gerakan kontraksi lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Cairan karbohidrat yang bercampur kemudian disebut dengan istilah chimus. Setelah makanan yang mengandung karbohidrat dari lambung menuju ke usus halus. Hai semua, aku adalah usus halus. Proses pencernaan karbohidrat di usus halus melalui beberapa organ penting yang memiliki peranan berbeda. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yang dimana proses pencernaan karbohidrat dalam usus 12 jari dilakukan secara kimiawi. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum, yang dimana di dalam organ ini disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim disakaridase yang terdapat pada getah usus halus. Dan yang terakhir yakni ada usus penyerap atau ileum, yang dimana setelah melalui usus kosong kemudian diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap, yang kemudian serapan monosakarida diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi dan disalurkan melalui vena pada porta dan disalurkan ke seluruh tubuh dengan dijadikan energi untuk tubuh kita. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat dari usus halus menuju ke usus besar dan anus. Halo, aku usus besar dan anus. Ampas makanan yang sari karbohidratnya telah diserap oleh usus halus kemudian berjalan menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat potensial yang difermentasi oleh beberapa mikroorganisme di dalam usus besar sebelum akhirnya dibuang melalui anus. Anus ini berfungsi sebagai keluar fase tubuh manusia. Itulah tadi penjelasan mengenai karbohidrat yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.